Hari ini Vatikan menyegel kediaman Paus Fransiskus dan mengumumkan 9 hari masa berkabung. Setelahnya Paus akan dimakamkan dan prosesi konklav atau penentuan Paus baru akan dilaksanakan. Biasanya akan berlangsung antara 15 hingga 20 hari pasca wafatnya Paus. Lantas bagaimana detil pelaksanaan konklav dan situasi di Vatikan saat ini? Kita akan berbincang langsung dengan Romo Adi Prasaja, Sekjen Keuskupan Agung Jakarta, dan Shima Dewi Mutiara, pelajar Indonesia di Vatikan. Romo Adi dan juga Mbak Shima, selamat malam. Terima kasih banyak telah bergabung bersama kami. Selamat malam. Selamat malam. Baik, mungkin saya bisa ke Mbak Shima terlebih dahulu. Mbak Shima, bisa diinformasikan saat ini tepatnya Mbak Shima sedang berada di mana dan situasi hari ini seperti apa di sana? Ya, terima kasih Mbak Ayu. Saat ini saya sedang berada di Vatican City, di depan Basilika Santo Petrus. Dan seperti yang teman-teman bisa saksikan di layar saat ini, suasana di Vatikan sangat hening dan juga penuh duka. Ribuan umat peziarah dari berbagai negara mulai berdatangan sejak kemarin ke lapangan Santo Petrus. Dan juga bendera setengah tiang sudah dikibarkan dari lonceng gereja berdentang sejak pagi. Dan ini adalah momen yang sangat emosional di Vatikan dan juga di Roma. Dan seperti yang telah diumumkan bahwa jenazah Paus saat ini telah masih disemayamkan di Basilika Santo Petrus untuk penghormatan terakhir. Dan saya melihat di sini ada berbagai orang dari berbagai negara, Argentina, Polandia, Jepang, ada juga dari Malaysia. Semuanya berkumpul untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Paus sebelum beliau nanti dimakamkan. Jadi di sini saya lihat masyarakat juga sangat terpukul dengan berita yang ada di sini. Oke, kami melihat keramaian di belakang Anda, berarti itu adalah para peziarah yang khusus datang ke sana untuk memberikan penghormatan kepada Paus ya, Mbak? Betul sekali, dan saat ini juga bisa disaksikan bahwa Carabinieri, Polizia di Stato, dan juga Garda Swiss menjaga titik-titik yang penting yang ada di Vatikan dan juga akses ke Basilika sangat dibatasi dan juga pemeriksaan diperketat pada saat ini, Mbak Ayu. Lakukan untuk memastikan keamanan peziarah dan juga para pemimpin dunia yang akan merapat ke Vatikan minggu ini. Seperti Presiden Trump kemungkinan besar akan datang, juga Wakil Presiden J.D. Vance itu juga akan datang, dan juga beberapa pemimpin negara lainnya akan menuju ke Vatikan dan juga Roma pada minggu ini. Baik, saya ingin ke Romo Adi. Romo Adi, sejauh ini informasi yang kami dapatkan bahwa Uskup Agung Jakarta, Kardinal Ignatius Suharyo dikabarkan akan mengikuti konklav di Vatikan. Apakah beliau adalah satu-satunya kardinal yang akan berangkat dan bagaimana teknisnya nanti? Baik, pertama yang akan mewakili Indonesia untuk melayat dan mengikuti pranekarsi pemakaman Paus adalah Ketua KWI, Monsinyur Antonius Benyamin. Kemudian siapa yang akan mengikuti konklav, yaitu adalah kardinal aktif yang berusia di bawah 80 tahun. Kardinal kita, Kardinal Ignatius Suharyo, dipastikan akan berangkat dan mengikuti konklav. Kami masih menunggu teknis dan undangan dari Dewan Kardinal untuk mengikuti konklav. Baik, berarti untuk waktu keberangkatannya belum ada konfirmasi hingga saat ini, Romo? Kami rencana berangkat Sabtu sore, Mbak, sehingga tiba di Vatikan Minggu pagi. Baik, Romo, mungkin masih banyak penonton yang belum mengetahui konklav ini apa dan teknis pelaksanaannya akan seperti apa nantinya. Konklav bertujuan untuk memilih paus. Yang bisa menghadiri konklav adalah para kardinal elektor, kardinal pemilih, yang punya hak milih dan punya hak dipilih. Mereka yang berusia di bawah 80 tahun. Dalam tradisi gereja, konklav memang selalu diadakan. Waktunya bisa tergantung 1 minggu atau 2 minggu. Dan kita berharap konklav mendatang itu lebih singkat. Terima kasih. Kita akan menunggu informasi tersebut. Saya ingin kembali ke Mbak Shima. Mbak Shima, ini kan dalam waktu yang tidak lama lagi banyak orang-orang penting yang akan datang ke Vatikan. Kemudian juga konklav akan dilaksanakan di sana. Pengamanan khusus di tanggal-tanggal tertentu, apakah sudah ada informasi di sana, Mbak? Ya, sudah ada. Yang sangat partikular itu nanti akan di Via Conciliazione.
itu adalah jalan utama yang menuju ke Vatikan, itu akan dijaga oleh Garda Swiss, pasukan lengkap dan juga dari defense dari Prancis, karena memang Vatikan ini tidak memiliki polisi state secara resmi ya, jadi memang didatangkan dari luar negeri. Dan kemudian juga beberapa jalan protokol seperti Altare della Patria itu juga ditutup total, jalan dari Parioli juga ditutup total. Jadi memang pengamanannya ekstra ketat saat ini, dan ada beberapa titik-titik yang memang tidak bisa dilewati warga sipil untuk beberapa hari ke depan. Ini untuk meyakinkan atau mengamankan Vatikan supaya tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, di tanggal-tanggal yang krusial tersebut, apakah para peziarah yang datang dari jauh-jauh negara begitu masih bisa datang untuk memberikan penghormatan terakhir atau sepenuhnya akan ditutup, Mbak? Nanti untuk yang bisa masuk itu adalah yang memiliki masuk ke dalam garda ini, lapangan utama Basilika Santo Petrus. Akan tetapi untuk peziarah dari luar negeri itu bisa menyaksikan dari luar, dari lingkaran luar, dari outer circle-nya. Seperti itu, Mbak Ayu. Baik, saya ingin kembali ke Romo Adi. Romo Adi, tadi Romo juga sempat mengatakan bahwa semoga konklav di tahun ini bisa berlangsung lebih singkat, tapi sekarang ada nama-nama yang sangat populer sebagai kandidat pengganti dari Paus Fransiskus, diantaranya ada Luis Antonio, Peter Turkson, ada Peter Erdo, dan juga Pietro Parolin. Nah, apakah Anda mengenal nama-nama ini dan bagaimana sosok ini yang Anda ketahui? Memang konklav itu untuk memilih paus, dan kita tahu paus itu punya dua fungsi, dua tugas sekaligus, yaitu sebagai kepala negara Vatikan dan sebagai pemimpin Gereja Katolik sedunia. Maka sudah seperti biasa, konklav selalu dipenuhi dengan opini atau ramalan, prediksi, dan segala macam. Tapi apapun itu, siapapun yang dipilih, termasuk juga tadi nama-nama besar yang disebutkan, Mbak, itu nama-nama yang ya sudah berperan banyak untuk gereja dunia, dan kami mengenal mereka secara umum maupun secara pribadi. Dan yang penting adalah bukan siapanya, tetapi para kardinal membuka hati pada tuntunan Roh Kudus untuk menentukan siapa pemimpin gereja selanjutnya. Yang penting mencapai kesepakatan dari para kardinal. Tapi kita mengenal sosok Paus Fransiskus ini kan adalah sosok yang sangat merangkul setiap kalangan begitu. Untuk pengganti sosok Paus Fransiskus, seperti apa sosok yang diharapkan selanjutnya, Romo? Kita tentu berharap siapapun pausnya, pasti kita harapkan bahwa paus tersebut melanjutkan legacy ataupun kebijakan. Dan selalu begitu, gereja selalu berdinamika dalam tuntutan zaman, dengan kontekstualisasi zaman, dan memperhatikan kebijakan-kebijakan para paus pendahulu. Kita berharap tentu paus baru yang akan terpilih mengemban tugas sebagai pengganti Petrus untuk menuntun gereja Katolik dan juga memberi inspirasi bagi dunia. Memberi inspirasi bagi dunia. Saya ingin kembali ke Mbak Sima. Mbak Sima, mungkin bisa diinformasikan sudah berapa lama ada di Vatikan dan apakah pernah bertemu langsung dan merasakan momen-momen spesial bersama dengan Paus Fransiskus, Mbak? Terima kasih Mbak Ayu. Saya tinggal di Roma, itu sekitar sudah 2,5 tahun. Momen yang paling dekat dengan Paus ini adalah ketika tahun Natal 2023. Waktu itu saya mendapat undangan untuk menuju ke Basilika Santo Petrus untuk menghadiri Mass bersama beliau, dan itu adalah salah satu momen saya yang sangat dekat dengan beliau. Dan saya lihat beliau ini pemimpin yang sangat rendah hati, dekat dengan rakyat, dekat dengan umat, dan juga sangat vokal tentang perdamaian serta lingkungan. Beliau ini membuka dialog antar iman dan juga membawa gereja Katolik ke arah yang lebih inklusif dan juga relevan dengan isu-isu modern. Dan ini bisa dilihat juga di beberapa spot seperti misalnya Centro Islamico atau Islamic Center atau Masjid Besar Roma ini mengadakan salah satu vigil untuk beliau dan juga mengadakan salah satu dialog, yaitu La Bellezza nell'Altri atau Beauty that we can find in others, yaitu sebuah forum untuk memfasilitasi umat antar iman, antar beragama di Roma. Dan hari ini jam 6 sore akan diadakan vigil untuk
Paus Fransiskus Oke. in honor of beliau. Baik, Mbak Sima, ini kan ada 9 hari masa berkabung. Nah, apakah ada prosesi khusus di sana dan apakah Anda berencana untuk mengikuti agenda-agenda tersebut? Baik, untuk agenda internal itu akan diurus oleh Vatikan ya, jadi kita tidak bisa untuk berpartisipasi. Akan tetapi dalam beberapa hari ini kita bisa berziarah langsung ke Vatikan, kita bisa menggunakan kesempatan ini untuk mendoakan beliau, untuk mendoakan dunia, untuk perdamaian, dan pastinya bisa mengunjungi Basilika Santo Petrus dan juga Kapel Sistina untuk berdoa di sana. Tetapi kalau untuk semua urutan prosesinya selama 9 hari ini internal tidak bisa. Hanya Camerlengo yang ada di Vatikan yang bisa mengikuti semua prosesi. Untuk warga sipil tetap bisa datang ke Basilika pada hari setiap hari. Ada juga mass khusus yaitu setiap hari jam 7.30 malam itu bisa diikuti oleh semua umat Katolik untuk bisa berdoa di depan Basilika Santo Petrus. Jadi itu untuk terbuka untuk masyarakat. Baik, oke, terakhir saya ingin ke Romo Adi. Romo Adi, tadi berdasarkan laporan dari teman-teman kami di lapangan, gereja katedral di beberapa daerah sedang melakukan misa dan juga doa bersama untuk mendoakan arwah Paus Fransiskus begitu. Nah, dalam 9 hari masa berkabung ini, apakah nantinya ada agenda khusus lain yang akan digelar? Untuk Gereja Katolik Indonesia akan ada perayaan Ekaristi pengenangan arwah pada hari Kamis sore jam 6 sore di Gereja Katedral Jakarta, Mbak. Ya. Yang akan memimpin perayaan Ekaristi adalah Duta Besar Vatikan untuk Indonesia yaitu Monsignor Piero Piopo, dan tentu Ketua KWI akan dihadiri juga oleh para uskup, para imam, dan seluruh umat yang hadir terbuka. Sekaligus di gereja-gereja paroki di Jakarta, di Keuskupan Agung Jakarta, juga akan mengadakan misa arwah pada tanggal dan jam yang kurang lebih sama. Baik, terima kasih atas informasinya dan telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Ada Romo Adi Prasaja, Sekjen Keuskupan Agung Jakarta, dan Sima Dewi Mutiara, pelajar Indonesia di Vatikan. Sehat selalu Romo Adi dan juga Mbak Sima. Selamat malam. Terima kasih, selamat malam. Tuhan berkati. Selamat malam, Pak Ayu.